Yang berikut soal isu yang aktual, soal teguran UNESCO, Bu. Terkait dengan Taman Nasional. Lawrence dan juga Taman Nasional Komodo. Kita ingin tahu, saya juga sebenarnya marah juga terhadap UNESCO. Sepertinya bangun kesiangan. Emang di mana saja? Tetapi peringatan UNESCO ini tidak bisa dianggap sebelah mata juga, Bu. Karena apa? Karena predikat Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Lawrence ini juga didapat dari UNESCO yang memberikan sebagai situs atau warisan alam dan budaya. Nah, karena itu menurut saya hikmah dari teguran UNESCO ini harus kita tangkap betul, Bu. Nah, singkat kata kan UNESCO melihat bahwa dalam konteks Taman Nasional Komodo misalnya, bukan kepentingan konservasi yang dilakukan, tetapi justru investasi yang justru mengancam konservasi. Itu kira-kira yang bisa kita baca. Demikian juga dengan Taman Nasional Lawrence terkait dengan Trans Papua itu, Bu. Nah, karena itu kami ingin mendapat gambaran yang konkret menyangkut sikap resmi dari KLHK ini, bagaimana menyikapi ini. Karena menurut UNESCO, teguran ini adalah peringatan sekaligus pelajaran agar pembangunan itu harus berdasarkan semangat atau prinsip-prinsip konservasi. KLHK harus menjadi gerbang, menjadi palang pintu penjaga konservasi, bukan pemberi izin investasi yang mengancam pelestarian alam. Kalau bicara Taman Nasional Komodo ini, saya cukup percaya diri, Pak, karena saya punya orang-orang ada di sana juga, masyarakat adat dan segala macam, dan saya punya kepedulian yang cukup besar soal itu. Dan saya ingin mengatakan bahwa alam ini ada dan akan lestari kalau kita betul-betul menjaga keanekaragaman hayati. Saya ingin menyambung sedikit dengan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh KLHK dan Kementerian Pariwisata. Masih di sekitar Taman Nasional Komodo, itu soal pembabatan hutan Bowosi, yang merupakan hutan lindung, yang merupakan hutan tutupan penjaga serta sumber air bagi Labuan Bajo, Bu. Kami barusan mendapat kiriman foto, video, dan berita bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu tengah membabat hutan Bowosi itu sekitar 10 hektar, Bu. Ini hutan terregister di RTK 108 Bowosi, Desa Gorang, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Ini pembabatan hutan urgensinya apa? Kesannya kayaknya konsep yang mau dibangun adalah konsep pariwisata impor. Vegetasi lokal itu mau diganti dengan tanaman-tanaman bunga dari luar yang kami lihat. Ini ada foto, ada video, saya bisa share ke Ibu kepada Dirjen KSDAE. Dan penegaman hutan ini jelas-jelas menjadi kabar buruk, Bu. Karena hari ini Labuan Bajo sudah kekurangan air. Fungsi hutan kan macam-macam. Salah satu kan fungsi untuk suplai air. Dan air bukan cuma untuk masyarakat penuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk sumber pertanian di sekitar Labuan Bajo itu, Bu. Izin pimpinan, interupsi pimpinan. Silakan. Kalau bisa videonya diserahkan untuk ditayangkan sekarang. Oh iya. Ya kira-kira begitu, Bu. Ya nanti videonya akan, ini saya hutan Bowosi ya, itu. Jadi akan mengganggu soal sumber air buat masyarakat, akan mengganggu juga sumber air buat pertanian. Terus terang, Pak. Ya, karena di sekitar situ pertaniannya cukup luas. Nah, jadi saya ingin katakan, bahkan ini saya dapat informasi dari orang-orang saya di lapangan, dikatakan bahwa di sekitar bukit di Bowosi itu tuh sudah gundul, sudah disikat gitu loh. Nah, nanti ini ada video saya kasih. Juga ada beberapa 14 mata air yang juga sudah terancam kering.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya ini. Ya, terima kasih. Tapi Ya, Kang Deddy, ini sebenarnya ada pelarangan untuk masuk ke kawasan ini. Ini larangannya nih, nggak boleh karena ada pengerjaan di dalam, kabarnya seperti itu. Ini fotonya. Ya, di bawah sih Bu, yang programnya KLHK sama Kementerian Pariwisata Bu. Ini yang saya dapatkan Bu. Ini videonya. Nah ini sebenarnya contoh apa sungai yang kali kecil yang sudah kering, dampak dari yang sudah ada implikasi konkret. Ini keadaan per hari ini 15 Agustus 2021. Agustus tahun lalu, lihat pipa besar itu masih digunakan warga untuk mandi dan cuci airnya. Sekarang tidak ada air lagi. Lihat sisi di sini kosong. Oh iya. Beliling kritis, Suara. tidak yang diharapkan lagi dari beliling. Kali-kalinya pada kering. Yang dari ini. Sudah luar biasa pekerjaannya Pak ya? Iya. Mari. Bapak dari mana? Dari apanya? Saya dari karyawan pelaksana. Pelaksana aja ya? Perusahaan? Iya dari apa? Yang punya pekerjaan siapa? Yang punya pekerjaan itu kehutanan Mas. Ada baru saja keluar dari Kupang Pak. Iya, BPS. Yang punya proyek hutanan provinsi. Kehutanan kementerian. Oh, ya kementerian. Ini untuk apa ini? Ini untuk persemaian modern. Ya? Untuk persemaian. Persemaian. Ya, persemaian apa ini? Persemaian di hutanan. Tanaman. Bapak tidak tahu, karena kan apa status lokasi ini Bapak tahu? Kami kan hanya pelaksana aja. Seluruhnya berapa hektar Pak? Yang mau digunakan? Ini seluruhnya yang sudah dipagar 30 hektar. Pada Bapak Dono sebagai pelaksana diberi tidak kajian dari mereka terkait dengan kelayakan tempat ini dijadikan Sudah ada. Ada Bapak kan dedenya? Dedenya sama kita, sama Bohir. Sama yang punya pekerjaan ini, sama kementerian. Tadi habis dari sini, habis rapat dengan dengan ibu wakil MPR.
Sudah Kang Deddy, itu aja beberapa. Baik, terima kasih.